Dalam hidup, kemampuan akademik itu penting, tapi bukan satu-satunya penentu kesuksesan. Analisis psikologi pendidikan dan studi longitudinal menunjukkan kecerdasan emosional atau bisa dibilang EQ dan keterampilan sosial sering lebih menentukan keberhasilan karir, hubungan, dan kebahagiaan dibanding sekadar nilai tinggi di rapor. Video ini akan membahas mengapa keterampilan emosional dan sosial menjadi faktor utama yang membentuk kehidupan seseorang. Berdasarkan literatur, studi Daniel Goleman 1995 menunjukkan EQ dapat memprediksi kesuksesan kerja lebih baik daripada IQ. Studi jangka panjang oleh Harvard Study of Adult Development menemukan bahwa kualitas hubungan sosial dan kemampuan mengelola emosi adalah indikator utama kebahagiaan dan umur panjang. Kemampuan mengelola konflik, bekerja sama, dan memahami diri sendiri berkorelasi positif dengan kepuasan hidup dan kesuksesan profesional. Ini menunjukkan menguasai buku saja tidak cukup. Dalam psikologi pendidikan, keterampilan emosional termasuk self-awareness, yaitu mengenali emosi diri sendiri. Self-regulation ialah mengelola emosi secara konstruktif. Empati, yaitu memahami orang lain. Dan social skills ialah berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. EQ tinggi memungkinkan seseorang lebih adaptif, resilient, dan efektif dalam menghadapi tekanan kehidupan. Kesalahan pendidikan modern saat ini terlalu fokus pada angka dan skor ujian, mengabaikan perkembangan soft skill dan kecerdasan emosional, menganggap IQ atau nilai akademik adalah satu-satunya indikator kesuksesan. Padahal data global menunjukkan bahwa orang dengan IQ tinggi mampu mengelola stres dan membuat keputusan lebih baik meski nilai akademiknya biasa saja. Kurangnya pengembangan IQ dapat menimbulkan konflik interpersonal di tempat kerja atau keluarga, stres dan burnout, sulit bekerja sama dan membangun jaringan sosial, serta kesulitan mengelola kehidupan pribadi dan profesional. EQ adalah keterampilan hidup, bukan sekadar teori. Cara mengembangkan EQ bisa dengan pendidikan berbasis proyek sosial dan kolaborasi, latihan refleksi diri secara rutin, simulasi resolusi konflik dan komunikasi efektif, dan program mentoring dan konseling untuk membangun kesadaran emosional. Tujuannya bukan menurunkan standar akademik, tapi menyeimbangkan hard skill dan soft skills. Jika kamu seorang siswa atau mahasiswa, belajar akademik penting, tapi jangan abaikan kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain. Jika kamu seorang orang tua atau pendidik, bimbing anak atau muridmu untuk mengelola emosi, membangun empati, dan berinteraksi secara sehat. Keterampilan emosional bukan bonus, tapi pondasi untuk hidup sukses dan bahagia. Belajar bukan hanya di kelas, tapi juga tentang bagaimana kita memahami diri sendiri dan orang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.